Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ralindari, Stambuk A25181001. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengawetan makanan secara kimia. Ya, pengawetan bahan pangan menggunakan bahan kimia. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah itu pengawetan makanan. Nah, pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan hingga memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia pada makanan. Nah, pengawetan dengan bahan kimia itu berfungsi agar makanan itu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengurangi atau mempengaruhi sifat-sifat fisik dan kimia pada makanan tersebut, sehingga makanan tersebut bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan pengawetan secara kimia? Nah, pengawetan secara kimia merupakan pengawetan yang menggunakan bahan-bahan kimia sebagai bahan yang digunakan untuk mengawetkan suatu makanan. Nah, bahan pengawet dari kimia ini berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba, pembusuk, dan memberikan tambahan rasa sedap dan manis. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan yang busuk atau makanan yang basi tersebut adalah makanan yang sudah diserang oleh mikroba, sehingga makanan tersebut sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Nah, pengawetan secara kimia ini dibagi atas 3. Yang pertama yaitu pengasinan, pengasaman, dan pemanisan. Nah, pengasinan di sini yang biasa digunakan adalah NaCl atau garam dapur yang biasa disebut dengan garam dapur. Kemudian pengasaman di sini juga bisa menggunakan garam dapur dan cuka atau asam. Kemudian pemanis di sini yang biasa sering digunakan adalah gula atau C12H22O6O11. Kemudian kita masuk pada pengasinan. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata pengasinan, seperti kita sering jumpai seperti pengasinan ikan, pengasinan daging, dan lain sebagainya. Nah, pengasinan tersebut menggunakan garam dapur atau rumus umumnya NaCl dapat menghambat mikroorganisme pembusuk yang menyebabkan kontaminasi makanan. Nah, terutama mikroorganisme yang proteolitik atau penguraian protein sangat peka terhadap garam dapur. Selain itu, NaCl juga dapat menurunkan kadar air pada bahan yang akan diawetkan. Nah, sehingga makanan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Seperti yang kita ketahui, mikroorganisme itu memakan protein yang ada pada makanan. Sehingga garam dapur di sini berfungsi untuk mengurangi kadar airnya agar makanan tersebut dapat diawetkan dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian berikutnya yaitu pengasaman. Nah, mungkin pengasaman juga tidak asing bagi kita. Kita biasa menemukan asaman buah atau sayuran, itu sudah tidak asing lagi untuk kita. Di sini pengasaman yang digunakan adalah NaCl dan cuka. Nah, khasiat asam dalam pengawetan makanan adalah sebagai pencegah pertumbuhan mikroorganisme. Nah, asam yang ada akan menurunkan derajat keasaman atau pH. Nah, daya racun berbagai asam tidak dapat teroksidasi. Nah, asam yang biasanya digunakan adalah pengawet makanan adalah asam cuka, asam laktat, asam sitrat, asam benzoat, asam sorbat, dan asam propionat. Asam cuka 36% biasa untuk mengawetkan asinan. Asinan seperti makanan jajanan yang biasa kita temui pada penjual martabak itu adalah menggunakan asam cuka untuk membuat asamannya tersebut. Nah, bila dikombinasikan dengan gula, bumbu dan garam
maka kadar asam cuka akan menurun sehingga juga mempunyai daya penghambat terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga makanan tersebut dapat dikonsumsi dalam jangka yang lumayan panjang. Kemudian yang terakhir adalah pemanisan. Nah, pemanisan itu adalah pengawetan makanan secara kimia menggunakan gula atau rumus umumnya C6H12O, C11, H22, dan O11. Nah, gula banyak digunakan sebagai pengawet jelly, sari buah, manisan, susu kental manis, madu, dan lain sebagainya. Nah, pada konsentrasi 70%, gula dapat mencegah kerusakan bahan pangan. Sedangkan pada kadar 40% dapat menurunkan daya pertumbuhan mikroorganisme pada konsentrasi yang sama. Nah, seperti misalnya makanan seperti di luar negeri, di situ ada 4 musim, di mana saat musim kering mereka akan kekurangan makanan. Nah, pada saat musim buah, mereka akan membuat manisan agar makanan tersebut bisa bertahan lama dan bisa dikonsumsi saat musim kering. Seperti itu. Nah, sekian materi saya tentang pengawetan makanan secara kimia. Semoga bermanfaat dan sekian materi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.